Cek. Initiating system launch. System 1 loaded. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam PPGT. Kader siap utus. Salam PPGT. Kader siap utus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Kader siap utus. Teguh dalam Kristus. Wah, sungguh luar biasa ya semangat teman-teman. Oke. Ya, benar banget. Kak Thor, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Torpan. Saya Jessica Mangalo. Kami berdua akan memandu perayaan Natal PPGT Jemaat Rantepao. Yang terkasih Bapak Ibu Pendeta bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kami kasihi Ketua OIG Jemaat Rantepao. Yang kami kasihi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat hingga daerah, yang kami kasihi pengurus pusat PPGT. Yang kami kasihi pengurus PPGT Klasis Rantepao, yang kami kasihi pengurus PPGT dari berbagai jemaat, yang kami kasihi Bapak Ibu Saudara dari berbagai organisasi pemuda dan komunitas. Dan kami kasihi Bapak Ibu Saudara dan tamu undangan sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Rantepao tahun 2024 dengan tema Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan subtema You're too ready to act for God. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui yaitu pembukaan, laporan ketua panitia, ibadah, kesan dan pesan dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao, Ketua PPGT Klasis Rantepao, Ketua
Jemaat Rantepao dan Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Penyerahan bingkisan Natal. Jamuan kasih dan penutup. Ya, tapi ada yang menarik loh, Jess. Wah, apaan tuh yang menarik? Emang ada apa ya dalam perayaan Natal hari ini? Ada yang menarik loh, ada yang akan door prize yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Wow, keren banget ya. Kalau begitu langsung door prize aja dong yang pertama. Oke. Pada siap semua? Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang paling banyak foto-foto di galerinya? Yang Atau paling yang si banyak paling foto foto? di dalam galeri Ayo, HP-nya. maju. Si paling foto. Ayo maju. Ada? Yang duluan maju dia yang dapat. Ayo. Ada? Satu orang tercepat. Masih ada yang lebih banyak Ada dari yang 900. lebih banyak dari 900. Masih ada yang 5.000 ke atas. Di atas 5.000 ada? Masih ada yang 11.000 ke atas. Ya. Masih ada yang paling Masih banyak di ada. atas 27.000? Ada? Masih ada. Yang di atas masih ada yang di atas. Boleh maju? Ada yang masih banyak dari 34.000? Ayo, siapa yang paling banyak? Yang bisa melebihi 30? 34.000? 35.000 ada? Ya, yang di atas mungkin. Sudah tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada berarti pemenangnya adalah Dela. Ya. Panitia boleh memberikan bingkisan kepada Dela, salah seorang panitia. Ya. Oke. Ya. Maju ke depan. Ya, dimohon ketenangan kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan laporan panitia Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudari Rensya Aryani Putri dengan kasih dipersilakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja yang telah mendukung kami dalam pelaksanaan Natal kami. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada pengurus kami dari Jemaat Rantepao yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjadi kepanitiaan. Dan juga saya juga berterima kasih kepada para tamu undangan yang telah datang pada saat ini, baik itu dari pengurus pusat dan juga pengurus klasis. Saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh panitia Natal dan pengurus PPGT Jemaat Rantepao maupun itu yang terlibat kakak-kakak yang lain juga. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga terima kasih atas bantuan dari pikiran dan juga tenaganya. Terima kasih. Kami di sini panitia Natal dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2024. Puji Tuhan, dana yang kami kumpulkan sangat cukup untuk kami untuk melakukan pelaksanaan Natal hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat Natal.
Terima kasih kepada Saudari Rensya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan ibadah selebrasi. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, kepada Bapak Pendeta Marga Sisong STH MPhil bersama rekan-rekan PBGT dengan kasih kami persilakan. Gema Natal telah memenuhi semesta, menggetarkan hati setiap insan. Sukacita meliputi segala ciptaan, sebab Sang Juru Selamat telah datang. Dia hadir membawa terang yang mengusir kegelapan, kasih yang menyembuhkan luka, dan hidup yang memulihkan relasi kita dengan Allah. Betapa agung kasih-Nya, betapa dalam rahmat-Nya. Maka kita layak bersuka cita karena kelahirannya memberi kita pengharapan yang kekal. Hari ini, sukacita itu kita rayakan bersama dalam ibadah kudus ini dengan mendengar panggilan lembut yang berkata, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Mari bangkit berdiri, bersoraklah, sang terang ajaib Kristus telah lahir bagi kita. Bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bersukacita, Sang Raja Mulia telah lahir bagi kita semua. Bermaklumkan kabar baik, terang ajaib, Raja Mulia ada bersama dengan kita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik,
Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Selamat Natal bagi kamu semua, biarlah sukacita Natal berlimpah bagimu. Silakan duduk. Berita nubuatan dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lepaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Mari menyatakan ekspresi kita dengan bertepuk tangan, mengangkat pujian ini, nyanyian sorak bergembira. Buat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai membawa terang abadi, sekarang lahir surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat membawa damai. Saudara-saudaraku, rekan-rekan PPGT yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah menanggung segala kekurangan kita. Tuhan telah menyatakan segala kebaikannya, bahkan Dia harus menyerahkan nyawanya agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, sadarkah kita saudara-saudaraku, dalam setiap tarikan dan hembusan nafas anugerah Tuhan, tidak jarang kita lebih mempermalukan Dia ketimbang mempermuliakan Dia. Karena itu saudara-saudaraku, di momen Natal ini kita menjadikan momen Natal ini di mana Allah datang menjumpai umatnya dalam segala hidupnya, termasuk dalam keberdosaan kita sebagai manusia, dalam kehidupan kita. Adakah kita sudah menjadikan hidup ini sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama? Ataukah justru
Mungkinkah hidup kita hanya berfokus pada kesenangan duniawi tanpa memikirkan hubungan dengan sang junjungan, sang raja kita? Mari saudara-saudaraku, jangan lewatkan momentum hari ini. Jangan lewatkan kesempatan, karena melalui kesempatan saat ini Tuhan mau memulihkan kita sepenuhnya. Karena itu, dalam keterbukaan hati, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu hadiah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tak ku dapati jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia
Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan. Kami merasa diri lebih baik daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk selalu ada dalam diri kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Mari mengundang-Mu untuk melihat, menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh benar mengasihi Yesus, Sang Penebus kita? Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita bersama mengatakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Orang tuaku, saudara-saudaraku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali melalui Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 16. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Amin, firman Tuhan. Jauh sebelum peristiwa kelahiran di Palungan yang hina di kota kecil dan sepi di Bethlehem,
Suara tentang kelahirannya begitu merdu terdengar oleh nubuatan para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lilin pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Marga Sisong, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pendeta David Tiranda, dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, Ketua OIG Bapak JK Tondok, Ketua PPGT Jemaat Rantepao, Pengurus PPGT Klasis Rantepao, pengurus PPGT Pusat, dan setiap koordinator kelompok dari kelompok 1 hingga kelompok 7 PPGT Jemaat Rantepao, dan yang terakhir oleh Ketua Panitia Natal. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of my dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, Kepada the yang telah disebutkan weary namanya, heart rejoices, for yonder praise and new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night. pengurus PPGT Klasis When Rantepao, Christ was pengurus PPGT Pusat, born, oh, setiap koordinator dari kelompok 1 hingga 7 dipersilahkan. divine, all night divine. Pengurus PPGT Klasis Rantepao, Fall on your knees, koordinator kelompok, oh, hear the angels' voices all night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine, all night divine. All
Terang sudah terbit bagi orang yang tulus hati dan sukacita untuk orang jujur. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan telah terbit atasmu dan cahaya kehadirannya menjadi nyata atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Nyatakanlah terangmu kepada sesamamu dalam kehidupanmu. Mari bangkit berdiri, malam kudus sunyi senyap. Pia Baiti, Pia Maindan. Pia Baiti, Pia Maindan, uangku belakang makare barea malaikat umparamokada miami Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silent Night, Holy Night. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams beneath the holy flame. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord and King, Jesus, Lord and King. Silakan duduk kembali. Segenap orang tua, rekan-rekan PPGT yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama membaca, mendengarkan, menghayati dan menyelami lebih dalam kasih Tuhan melalui berita Natal
tahun ini secara khusus dipilih dari teks Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Mari membuka Alkitab atau Alkitab elektronik kita. Bersama-sama kita akan bersiap menyelami, merasakan, menghayati kasih Tuhan bagi dunia ini dan secara khusus bagi kita yang hadir saat ini di tempat ini. Sebelumnya mari kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau terus berkarya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Segala karya-Mu Engkau kerjakan bagi kami karena kasih-Mu. Semuanya tidak ditentukan oleh perbuatan kami. Engkau terus mengasihi kami sekalipun kami tidak mengasihi Engkau. Engkau terus mengasihi kami sekalipun kami tidak layak untuk dikasihi. Demikianlah kami menghayati bahwa Engkau terus mengasihi kami dengan kasih yang kekal dalam sepanjang kehidupan kami. Karena itu ampuni kami menurut kemurahan-Mu yang besar. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan, membaca, menghayati, menyelami lebih dalam akan kasih-Mu bagi dunia ini. Dan secara khusus bagi kami semua. Ya Roh Kudus, urapi kami. Buka akal dan pikiran kami, buka mata hati, mata iman kami. Mampukan kami untuk memahami serta menghidupi dengan baik, benar serta bertanggung jawab kasih-Mu dan kerinduan-Mu bagi kami semua. Tolong kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, roh-roh jahat. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, Roh-Mu terus berkuasa atas kami. Ampuni kiranya segala salah dosa kami. Nyatakanlah kerinduan-Mu Tuhan. Kami semua siap mengalaminya. Dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Orang tuaku, saudara-saudaraku, mari bersama-sama membaca, mendengarkan berita sukacita dari Tuhan melalui perayaan Natal saat ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Judul pembacaan Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran
tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Ada satu keluarga yang dulunya hidup harmonis, akan tetapi dikarenakan keegoisan masing-masing, kini hubungan mereka retak. Aduh, ribet sekali kami. Jadi harus bangun ke diri masing-masing. Kenapa kami seperti ini? Keluarga Ki. Apa dia datang ada sekarang seperti ini kami? Jangan menangis sudah. Hidup tidak sudah dan tidak terbaca. Biarkan mereka. Lia bermimpi melihat masa lalu keluarganya. Ayah dan ibu saling mencintai. Rico dan Clara bermain bersama dan semua tertawa dalam kebersamaan. Ini keluargaku dulu. Kenapa kan bisa sampai sekarang? Kenapa kan bisa sampai seperti ini sekarang? Lia, kasih yang dulu ada di keluargamu berasal dari aku. Tapi dunia telah membuat hati mereka jauh dariku. Kamu harus membawa terang Natal kembali ke keluargamu. Tapi Tuhan, lemah nak. Tidak mau mereka dengarkan nak. Jangan takut Lia, aku bersamamu. Doa dan kasihmu akan menyentuh hati mereka. Mak, Pak, Lia, Clara. Nggak bisa seperti ini terus. Mama, Bapak, Clara, Rico, harus kami berubah. Jangan kurus hidup Pak. Jangan khusus di situ Pak. Dan pikir kasih Tuhan itu bisa mengubah segalanya? Bisa. Sudah nggak? Dapat mimpi dari Tuhan. Dulu bagaimana Ki bahagia sekali Ki, karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ayolah berubah.
Lia, maafkan Bapak Lia. Bapak sudah terlalu jauh. Ibu juga lihat, ibu mau keluarga kita kembali seperti dulu lagi. Mana juga berhenti, bagi bisa nggak sendirian. Saya juga mau nanya Bapak. Tuhan pasti mau memulihkan kita asalkan kita mau berubah. Ayo kita berubah sama-sama. Ayo Kak Yesus, selamat Natal. Ayo, woi belum jom gua. Belum aku sih. Di tengah kegelapan, kasih Tuhan membawa terang. Natal adalah waktu untuk pulang, bukan hanya ke rumah, tetapi kepada Sang Juru Selamat. Syukur kepada Tuhan melalui drama dan skenario yang ditampilkan oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ada banyak hal yang begitu menginspirasi kita ya tentang situasi. Dan situasi itu merupakan salah satu contoh dari begitu kompleksnya situasi yang terjadi di dunia ini. Di mana birnya ketinggalan. Iya, itu sebuah contoh di mana kita hidup, tapi ada begitu banyak masalah yang lain yang membutuhkan kehadiran seorang Lia. Tadi saya tanyakan ya, Lia ya. Saya banyak belajar dan saya menemukan bahwa ada dua kekuatan yang selalu bermain di dunia ini. Dalam bahasa Toraja, kekuatan itu disebut kaboro dan kabiri. Kaboro dan kabiri. Kasih atau cinta dengan benci. Benci, kekuatan benci, kerjanya menghancurkan, mencerai-beraikan, mengacaukan. Itu benci. Lalu kemudian kasih, cinta memiliki kekuatan untuk mempersekutukan, memperbaiki, mengutuhkan. Karena itu saya mengatakan dalam skenario tadi, dalam drama tadi, cinta itu direpresentasikan oleh Lia. Ada berapa pemain tadi figur di dalam? Ada 5 ya. 4 diantaranya berperan sebagai kebencian. 1 diantaranya berperan sebagai cinta. Ini sangat menarik. Simbol jumlah sangat menarik. Ya. Apa yang mau kita katakan kalau kita belajar dari teks kita, tema kita, marilah sekarang kita ke Bethlehem.
Sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak terganggu. Dan rupanya saya lupa memperkenalkan diri ya. Saya mungkin wajah baru tapi sebenarnya stok lama. Sudah dulu sering kesini karena kuliah di belakang. Nama saya Pendeta Marga Sisong. Hati-hati sebutnya ya. Tekanannya harus tepat. Karena kalau salah bisa masalah. Marga Sisong. Jangan sampai Marga Sisong. Nah itu agak repot ya. Pandita Maro Tena ya mungkin Marga Sisong. Wah repot kalau begitu ya. Beberapa waktu lalu saya sudah dimutasi, saya dari klasis Dendek dan Piku melayani di perbatasan di atas paling tinggi tempat saya. Mungkin ada orang Dendek dan Piku. Karena saudara saya drummer tadi itu kayaknya orang Dendek dan Piku ya. Drummer itu. Ya. Saya selalu bilang di sana sangat dingin. Jangankan bicara, sedangkan buang angin berasap ya. Jadi bisa dites ya. Oke, mungkin cukup itu. Sekali lagi saya mohon maaf, suara saya sedikit agak terganggu. Tapi kita fokus ke, mari sekarang kita ke Bethlehem. Kenapa harus ke Bethlehem? Kenapa tidak ke jemaat Rantepao saja? Yang dekat-dekatnya. Sejak tema ini muncul, saya selalu menunggu undangan untuk pergi ke Bethlehem, tapi sampai sekarang tidak pernah ada undangan ke Bethlehem. Cuma ke Rantepao, ke Makale, ke Pangala, dan lain-lain ya. Tapi dalam semuanya itu saya terus belajar, saya terus memahami, saya terus mencoba mencari tahu apa sebenarnya makna Bethlehem ini. Tadi waktu saya masuk, kalau Bapak Ibu sudah pernah baca Membangun Jemaat, tema Gereja Toraja terkait Natal, berilah tempat bagi penggenapan janji Allah. Tadi ketika saya masuk, saya melihat tampilan video di sini, kelahiran Yesus Kristus. Dan saya langsung mengimajinasikan, membayangkan bahwa hari ini PPGT Jemaat Rantepao menjadi salah satu kelompok komunitas yang memberikan tempat untuk janji, penggenapan janji Allah itu. Bukan lagi tempat yang dianggap hina. Ada yang mengatakan kandang, ada yang mengatakan gua. Tapi PPGT Klasis Rantepao memberi tempat di sebuah gedung baru. Saya tidak tahu Pak Pendeta apa sudah diresmikan atau belum. Tapi paling tidak ini sebuah gambaran yang luar biasa. Lalu kemudian bagaimana penyambutan teatrikal tadi, bagi saya sungguh luar biasa. Mengapa kita ke Bethlehem? Ini pertanyaan penting. Mengapa PGI memilih ini? Kalau kita sedikit kembali, kita sekarang berada di minggu Advent yang ketiga, menjelang keempat. Sebuah cerita, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan PPGT sudah pernah mendengar. Tapi ini cerita ini menjadi penting untuk melihat, menjawab salah satu jawaban dari ya, rupanya dalam khotbah pun sekarang ada iklan ya. Tapi tidak apa-apa, iklannya tidak mengganggu kok ya. Ya, seorang anak kecil, suatu waktu sebuah ruangan, katakanlah ruangannya seperti ini. Ketika dia masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba lampunya padam. Ketika lampunya padam, dia begitu takut. Dia terus berjalan memasuki ruangan itu, gedung bangunan itu. Dan dari sebuah ruangan, anak itu melihat ada cahaya yang terpancar dari dalamnya. Karena dia begitu takut, dia mencari sumber terang itu. Dia datang ke ruangan itu dan dia melihat ada 4 lilin yang menyala di ruangan itu. Ketika dia memperhatikan, lilin yang pertama segera berbicara, "Namaku lilin perdamaian." Tetapi orang-orang sudah tidak mencintai perdamaian. Orang-orang sudah lebih senang dengan pertikaian. Orang-orang lebih senang dengan gosip.
orang-orang lebih senang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Itu berarti mereka tidak membutuhkanku lagi. Baiklah aku mematikan diriku, maka matilah lilin perdamaian. Ketika lilin pertama mematikan dirinya, segera lilin kedua berbicara. Namaku lilin sukacita. Karena perdamaian sudah tidak diinginkan. Itu berarti tidak ada lagi tawa dan canda di antara sesama manusia. Tidak ada lagi sukacita dalam kehidupan manusia. Dan sukacita tidak dibutuhkan lagi. Karena itu, baiklah aku mematikan diriku. Lilin yang kedua segera mati. Matilah lilin sukacita. Dan lilin yang ketiga segera berbicara. Namaku lilin cinta dan kesetiaan. Karena perdamaian sudah tidak dibutuhkan. Sukacita sudah tidak dirindukan. Itu berarti orang-orang tidak lagi membutuhkan yang namanya cinta dan kesetiaan. Karena itu, lebih baiklah aku mematikan diriku. Ketika lilin ketiga mematikan dirinya, segera anak kecil itu mengatakan, "Hai lilin, sobatku, jangan mematikan dirimu karena aku takut pada kegelapan." Seketika itu juga lilin yang keempat segera merespon. Dia mengatakan, "Jangan takut sobat kecilku. Namaku lilin pengharapan. Selama aku masih menyala dan selama kita mau bekerja sama, kita bisa bersama-sama kembali menyalakan lilin cinta dan kesetiaan, lilin sukacita dan lilin perdamaian." Itulah yang kita peringati sepanjang 4 minggu Advent. Minggu Advent pertama kita menyalakan lilin pengharapan. Minggu Advent yang kedua kita menyalakan lilin cinta dan sukacita. Minggu Advent yang ketiga, cinta dan kesetiaan. Minggu Advent yang ketiga kita menyalakan lilin sukacita. Dan Minggu Advent yang keempat kita menyalakan lilin perdamaian. Mengapa kita harus ke Bethlehem? Saudara-saudaraku, 4 hal ini menjawab pertanyaan itu. Mengapa harus ke Bethlehem? Di Bethlehemlah lahir pengharapan yang sejati. Di Bethlehemlah lahir cinta yang sejati. Di Bethlehemlah lahir cinta cinta yang mengatakan, aku mengasihimu walaupun engkau tidak mengasihiku. Aku mengasihimu walaupun engkau tidak layak untuk dikasihi. Di Bethlehemlah lahir sukacita yang sesungguhnya. Di Bethlehemlah lahir perdamaian yang sesungguhnya yang digenapi oleh Yesus di Bukit Golgota ketika dia memberikan tangannya untuk disakiti, dipaku, merasakan sakit yang begitu luar biasa. Tangan kanannya memegang tangan Bapa dan tangan kirinya memegang tangan manusia. Maka hubungan yang putus di Taman Eden dipulihkan kembali oleh Yesus. Ketika kita mengalami keempat hal itu, pada saat itulah Kristus lahir di hati kita. Dan itulah Natal yang sesungguhnya. Ketika Yesus lahir dalam hati kita. Memberikan kita pengharapan sekalipun pengharapan itu seolah-olah tidak ada lagi. Memberikan kita cinta. Cinta yang luar biasa. Memberikan kita sukacita. Memberikan kita perdamaian dengan Tuhan. Perdamaian dengan sesama. Minggu-minggu itu menjadi momen penting untuk melihat diri kita. Apakah saya betul-betul menjadi Kristen yang sejati? Apakah saya sudah mengalami pertobatan yang sejati? Apakah iman saya iman yang otentik? Iman yang layak untuk didemonstrasikan? Mendemonstrasikan kasih Kristus. Tapi
ia mau persoalan tate. Pertobatan terjadi biasanya hanya hari Minggu ke Malaysia kima gereja. Hari Minggu darah Yesus, Senin sampai Sabtu darah tinggi. Kalau kita belajar dengan mendalam Alkitab, kata pertobatan itu muncul dari kata metanoia. Metanoia itu arti dasarnya apa? Oh, na tanda itu gerak jalan teh. Ya tabe, ya tu metanoia susi teh. Metanoia dalam gerak jalan dikatakan balik kanan gerak. Ini metanoia, berbalik arah. Sebagai manusia lama, arah saya kemana? Menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut, menuju kepada neraka, siksaan kekal. Tapi ketika saya bertobat, saya bermetanoia, berbalik arah. Dan melupakan masa lalu saya, mengarahkan pandangan saya kepada kehidupan kekal bersama Kristus, dan saya berjalan terus. Tapi yang terjadi biasanya begini. Bertobat, ada godaan, kembali, dan begini lagi, menyesal, ada godaan lagi, begini lagi. Itu bukan metanoia Bapak Ibu, itu bukan pertobatan, itu namanya setrika yang tidak panas-panas. Lula kalau jomai, tak ebang apa dadi. Tapi iman ini banyak bertumbuh dalam jemaat Tuhan. Ya, coba kita perhatikan di mana-mana kalau kita mau jujur melihat diri kita, terlalu sering kita menjadi munafik, terlalu sering kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bahkan yang paling ironi dalam kehidupan saat ini, hal yang salah dijadikan benar, hal yang tidak berharga, hal yang adalah sampah justru dijadikan sebagai harta berharga. Padahal saya sering bertanya, yang mana yang mahal Bapak Ibu, saudara-saudara? Barang asli atau barang palsu? Yang mana? Harusnya yang asli ya. Tapi versi Indosiar, oh siapa yang suka Indosiar? Versi Indosiar, masuli siamo ya itu barang palsu. Apa buktinya? Silakan nonton Indosiar. Lebih mahal istri palsu, lebih mahal suami palsu, lebih mahal pacar palsu. Istri yang setia di rumah, mantaranak, mantollo, maknasu, maabase, masasa, tidak pernah minta apa-apa, ditinggalkan, diabaikan. Justru yang palsu, Pah mau mobil yang ini dong, Pah mau tas ini dong, baju ini dan lain-lain sebagainya. Dan diakhiri dengan ku menangis ondo matumba mitelino. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu lebih banyak digemari sekarang. Yang palsu-palsu justru banyak digemari sekarang. Saya tidak tahu ini gejala apa terjadi. Seseorang mengatakan, saya sering sekali, saya mempunyai masalah yang terbesar dalam hidup saya. Apa masalahmu saudaraku? Masalah saya adalah saya sering gagal mengasihi Tuhan. Temannya bilang, itu bukan masalah terbesarmu sebenarnya. Masalah terbesarmu adalah kau tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi kau. Temannya merenung. Ya, mungkin ini persoalan kita ya. Bagaimana keaktifan kita di gereja? Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Persoalan kita bukan karena kita kurang mengasihi Tuhan, tapi persoalan kita adalah kita tidak menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semua. Bayangkan saudara-saudara, kalau saya membuat Pak Ketua PPGT, setiap hari saya mempermalukan Pak Ketua, setiap hari saya menghina, setiap hari saya menggosip, mau berkorban untuk saya? Tidak mau ya, tapi Yesus mau. Bayangkan itu. Tadi di bagian pengakuan dosa, saya mengatakan bahwa kasihnya luar biasa. Coba
Kita tarik napas pelan-pelan. Kita lepaskan. Dalam setiap tarikan napas kita, dalam setiap hembusan napas kita, disitulah kasih Tuhan senantiasa nyata bagi kita semua. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan mengasihi kita ketika kita menyadarinya. Tuhan mengasihi kita bahkan juga ketika kita tidak menyadarinya. Tuhan mengasihi kita ketika kita melakukan hal yang benar. Tuhan mengasihi kita ketika kita melakukan hal yang tidak benar. Karena apa? Karena kasihnya tidak tergantung pada perbuatan kita, tapi kasihnya tergantung pada dirinya sendiri. Karena dia adalah sumber kasih. Kasihnya tidak tergantung ketika saya rajin ke gereja, ketika saya aktif di persekutuan. Tapi kasihnya tergantung pada apa yang dia lakukan di kayu salib. Ketika dia memberikan segala-galanya. Betapa sakitnya sakit yang dirasakan. Dia merasakan sakit yang begitu dalam, sakit yang begitu luar biasa. Tapi sadarkah kita, orang tuaku, saudara-saudaraku, perasaan kasihnya jauh melebihi rasa sakit yang dialaminya. Kenapa dia mau melakukan semuanya itu? Karena hidupmu berharga di matanya. Seberapa besar hargamu di mata Tuhan? Sebesar penderitaan yang dialami Yesus. Sebesar kematian yang dialaminya. Semuanya mau mengatakan kepada kita, hidupmu berharga bagi Tuhan. Hanya ketika engkau merasakan kasih-Nya, maka engkau akan terbebas dari semua persoalan-persoalan dalam hidupmu. Engkau akan mengasihi Dia dengan kasih yang kekal. Sekali lagi saudaraku, hidupmu berharga di mata Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita menghayati kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang tidak tergantung pada latar belakang kita. Kasih yang tidak tergantung pada kehebatan kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah itu bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudaraku, Dia memilih tempat lahirnya di Palungan supaya kita tahu bahwa segala kehinaan yang harusnya kita tanggung
mau ditanggungnya. Supaya kita tahu bahwa di mana Dia memilih untuk menempatkan kita, di sanalah tempat yang dipercayakan untuk berkarya untuk Dia. Seperti Dia memilih para gembala. Orang pertama dalam sejarah yang menerima kabar sukacita. Seandainya para gembala itu tidak puas dengan di tempat mereka sebagai gembala, pastilah bukan mereka yang pertama mendengarkan berita sukacita ini. Tapi sekalipun dianggap sebagai pekerjaan yang hina pada waktu itu, dianggap sebagai kaum yang terpinggirkan, mereka tetap setia di sana, menciumi tempat yang Tuhan pilihkan. Halo, satu cek. Mereka lah yang pertama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika mereka ke sana, mereka hanyalah gembala. Ketika kembali dari sana, mereka pun tetap gembala. Tapi ketika mereka kembali, dikatakan, teks kita mengatakan, seluruh kehidupan mereka memuji dan memuliakan Allah. Orang Dendek bilang, laborare est orare. Artinya, apa yang kau kerjakan, itulah persembahanmu, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Kalau Dia memilih gembala 2000 tahun yang lalu untuk menerima kabar sukacita itu, hari ini sadarlah saudara-saudaraku bahwa Dia pun mau memakai kita untuk menjadi orang-orang yang setelah kembali dari tempat ini, inilah Bethlehem kita. Ruangan inilah yang menjadi saksi Bethlehem di masa kini. Kita memberi tempat kepadanya, kita mengalami Dia. Dan ketika kita kembali, terjadi perubahan besar dimanapun Tuhan menempatkan kita. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 mengatakan, kamu adalah garam dan terang. Ketika garam dimasukkan ke dalam air dan dikocok, apa yang terjadi pada garam, saudara-saudaraku? Larut. Yang mana yang kalah? Air atau garam? Kelihatannya. Kelihatannya garam yang kalah. Tapi jangan salah. Sekalipun dia larut, dia mengubah rasa air menjadi asin. Garam memberi rasa. Karena itu, jadilah garam. Terang. Bayangkanlah dalam ruangan ini. Tidak ada satu ventilasi atau lubang sekecil apapun. Tiba-tiba lampu padam. Apakah kita bisa melihat sesuatu? Tidak, saudaraku. Kenapa? Karena mata kita bukan sumber terang, sumber cahaya. Dia hanya memantulkan ketika ada intensitas cahaya yang bersentuhan dengan dia. Tapi bayangkanlah ketika mati lampu dan saya menyalakan ini. Apakah ini kelihatan? Pesannya apa orang tuaku, saudara-saudaraku? Segelap apapun kegelapan itu, dia tidak akan pernah bisa mampu menutupi terang sekecil apapun terang itu. Karena itu, jadilah garam dan terang. Tapi saya mau tes. Lihat. Lihat ya. Sekarang, lihat. Elak, nyala, elak. Nyala. Elak saksi nyala. Lihat. Bapak Ibu lihat? Tidak ya? Pertanyaannya, apakah saya sudah jadi terang walaupun kecil? Atau saya justru menjadi penghalang dari terang itu? PPGT Jemaat Rantepao
tidak kebetulan memilih subtema. You're ready to act for God. You're ready to act for God. Pemuda siap melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadilah garam dan terang. Walaupun garam larut, dia mampu mengubah rasa air. Walaupun terang kecil, tapi kegelapan segelap apapun tidak mampu menutupinya. Hari ini, jika kita mendengarkan firman Tuhan, berita sukacita Natal, itu berarti apa? Itu berarti hari ini Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita seperti gembala-gembala, untuk kemudian melalui hari-hari kita menjadi garam, menjadi terang. Dalam teks kita dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, Alkitab berkata apa? Hari ini. Tahun lalu kita baca teks ini, tidak dikatakan tahun lalu telah lahir, tapi tetap dibaca hari ini. Dan hari ini kita pun membaca hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tahun depan kita masih akan tertulis hari ini. Jadi apa makna ini, saudara-saudaraku? Natal bukan persoalan sekali setahun. Natal adalah persoalan keseharian, di mana kita menjadi terang bagi dunia ini. Lihatlah warna-warni dari lampu ini. Membuat hati kita tenang, membuat perasaan kita nyaman. Orang tuaku, saudara-saudaraku, sesungguhnya ketika kehidupanmu penuh dengan warna-warni kehidupan, warna-warni kebaikan Tuhan seperti lampu ini, kamulah sebenarnya lampu Natal itu. Ketika hidupmu senantiasa mengarahkan orang datang kepada Tuhan, kamulah sebenarnya bintang Bethlehem itu. Sesungguhnya ketika seluruh hidupmu senantiasa memuliakan Tuhan, kamulah sebenarnya bala tentara sorga yang memuji dan memuliakan Allah di hadapan para gembala-gembala, menyatakan berita damai sejahtera. Sesungguhnya ketika kamu merendahkan hatimu, membuka selebar-lebarnya untuk kelahiran Sang Juru Selamat, kamulah palungan Natal itu. Sesungguhnya ketika engkau terus memeluk Sang sumber cinta dalam kehidupanmu, kamulah sebenarnya lampin Natal. Dan akhirnya saudara-saudaraku, Natal adalah kita. Apakah kita mau menjadi Natal, menyatakan terang bagi dunia ini? Jika engkau mendengarkan ajakan Tuhan hari ini, mari bangkit berdiri, kita bergandengan tangan, menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu, segala cita-citaku dan masa depanku adalah milikmu. Lampunya mungkin boleh dimatikan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ini kerinduanku, seluruh
melanggarkan janji kita. Silakan duduk kembali. Kita terus menghayati kasih Tuhan dalam hidup ini. Menerima, merasakan, menghayati, dan menyebarkan cintanya. Kita hayati semuanya itu dalam saat teduh. Hai kota mungil Bethlehem, Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar. Harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Mari bersama di malam yang teduh ini kita menyambut dan mengatakan bahwa Mesias telah lahir bagi kita. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji dan Selamat Hari Natal, merayakan Natal dalam keseharian. Selamat menyambut tahun baru karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salah satu respon kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita berikan lewat pemberian persembahan. Firman-Nya dari Mazmur 30 ayat 5 berbunyi, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya, kepada namanya yang kudus. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Mari kita bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Selamat datang. selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi
kunjunganmu. Di depan ada undi kotak persembahan sesuai dengan tanggal kelahiran. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarmu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Baik orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu dalam iman, pengharapan dan kasih dalam Yesus Kristus. Kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Sungguh luhur, mulia dan agung karyamu bagi dunia ini ya Tuhan. Sungguh tak terbahasakan kasih-Mu yang mengasihi kami semua
dengan kasih yang kekal. Terpuji Engkau untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Kami dilayakkan untuk menerima kasih itu. Kami diperkenankan untuk merasakan kasih-Mu. Dan bahkan kami dipercaya untuk menjadi alat nyatakan cinta kasih-Mu di mana Engkau dan kami. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ya, melalui momen perayaan Natal saat ini, jadi pemicu bagi kami untuk terus merayakan Natal dalam keseharian kami. Tuhan kiranya berkenan memakai kami. Segala keberadaan kami dalam posisi kami sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai wakil rakyat, sebagai rohaniawan, majelis gereja, petani, dan berbagai peran-peran lain. Biarlah kami semua dilayakkan untuk membawa harapan di mana ada keputusasaan, membawa cinta dan kesetiaan di mana ada kebencian, membawa sukacita di mana ada kesedihan, membawa perdamaian di mana ada pertikaian, sehingga dimanapun Engkau menempatkan kami, dalam segala profesi kami, di sana kami menghadirkan Natal yang sesungguhnya. Secara khusus dalam keluarga kami ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Melalui syafaat saat ini, kami terus mendukung dalam doa segenap pengurus dan anggota PPGT Pemuda Tuhan, secara khusus dalam lingkup pelayanan Jemaat Rantepao. Berkati mereka senantiasa ya Tuhan. Layakkan mereka senantiasa menjadi terang-terang Tuhan, menjadi garam di mana Tuhan menempatkan mereka dalam segala keberadaan mereka, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala harapan dan cita-cita mereka. Biarlah mereka terus didorong oleh semangat Natal, oleh semangat damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah seluruh pengharapan, cita-cita, pergumulan senantiasa dibawanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu masa depan kami sungguh terjamin. Dan di dalam tangan-Mu Engkau senantiasa merancangkan rancangan terbaik, rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Seperti Engkau memilih palungan untuk menghadirkan diri-Mu ke dalam dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mensyukuri tempat dan peran di mana Tuhan mempercayakan kami berkarya di sana. Kami percaya tidak ada yang salah ketika kami berada di tempat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Ajar kami untuk terus setia di sana ya Tuhan. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa untuk segenap majelis gereja secara khusus, pelayan Tuhan bersama dengan semua pengurus OIG di Jemaat Rantepao dalam segala karya dan tugas pastoral yang Tuhan percayakan pada mereka. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka terus setia menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera di dalam jemaat,
Tuhan di jemaat Rantepao. Berikan kekuatan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani kepada mereka semua ya Tuhan. Segenap anggota jemaat juga Tuhan senantiasa kasihi, berkati, lindungi dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih kesempatan pun Kau berikan kepada kami. Kami boleh merespon kebaikan-Mu melalui ungkapan syukur, melalui pundi persembahan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Dan ajar kami lebih dalam menyelami kehidupan ini ya Tuhan. Menyelami makna pengutusan-Mu bagi kami di dunia ini. Untuk memberikan persembahan yang sejati, yaitu seluruh tubuh ini, seluruh kehidupan ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami juga terus mendukung dalam doa segenap orang tua kami, yang mana melalui mereka Tuhan menghadirkan kami di dunia ini. Berkati mereka semua, layakkan mereka jadi teladan bagi kami dalam keluarga. Karena kami tahu ya Tuhan, keluarga adalah tempat di mana kami memulai segala sesuatu yang baik. Biarlah Engkau hadir sebagai Raja, sebagai kepala keluarga dalam keluarga kami masing-masing. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, segenap program, segenap rangkaian, rencana-rencana kegiatan di jemaat-Mu, jemaat Rantepao, kami bawa ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang senantiasa berperkara dalam semuanya itu. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, segala harapan, cita-cita, pergumulan kami saat ini, di waktu-waktu mendatang, kami serahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan kiranya menyempurnakan, mewujudkan semuanya itu. Dan biarlah semuanya, perwujudan dari semuanya itu, senantiasa kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan bagi kami semua. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, ini ungkapan syukur kami, doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan, sambut dan jawablah ya Tuhan. Semuanya ini kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Putra Natal. Dan bersama-sama kami akan mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari orang tuaku dan saudara-saudaraku, kita berdiri sebagai tanda cek, sebagai tanda kesiapan kita menerima pengutusan dari Tuhan, sembari serah bersedia diutus ke dalam dunia ini menjadi berkat bagi dunia ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hati kami menyambut-Mu, ya Tuhan. Seperti palungan
Tuhan, seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Orang tuaku, saudara-saudaraku, PPGT yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pergilah menjalani kehidupan yang Tuhan terus percayakan kepadamu. Sesuatu yang kau terima hari ini. Kristus sudah lahir. Allah bersama kita. Jalanilah hidupmu dengan sukacita, dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Tuhan mendengarkan ekspresi imanmu hari ini. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur, bersukacita, dan bergembira menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh karena itu, mari sebagai pemuda-pemudi Kristus, dengan ketulusan hati, siap menjadi saksi Kristus di dunia. Be out who is ready to act for God. Mari memuliakan Sang Penebus, yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Dia lahir untuk kami. Mari mengekspresikan sukacita kita sambil bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang
penebus juru selamat dunia. Sekali lagi kita katakan dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, terpujilah Tuhan yang selalu dimuliakan dalam kedatangannya. Mari sambil bersalam-salaman di samping kiri dan kanan kita mengucapkan selamat Natal. Mari Mari bersuka cita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Mari dengan sukacita kita mengatakan Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi kita katakan Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry I Christmas. wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. haleluya, terpujilah Tuhan yang kedatangannya kita rayakan pada hari ini. Demikianlah perayaan ibadah Natal kita pada malam hari ini. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Salam PPGT. Kader siap untuk Kader siap utus. teguh dalam Kristus. Silakan duduk. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Oke, karena masih semangat, kita akan lanjut bagi door prize. Oke, silakan Kakak J. Oke, kali ini door prize-nya khusus perempuan. Jadi perempuan siap-siap ya. Yang datang memakai tas dan isi tasnya ada beberapa alat makeup. Boleh maju yang paling cepat. Yang paling banyak. Yang paling banyak alat membawa makeup dalam tasnya. Ayo maju. Oke, buka kita hitung. Siap-siap yang lain. Ya, yang di bawah ternyata cuma bedak, hanya satu. Ayo yang masih ada banyak. Yang di atas? Ayo. Oke, kita lihat berapa yang di bawah. Masih ada yang lebih dari Kak Gita? Ada blushon, ada bedak, ada parfum, ada Wow, cermin, banyak sekali ada ya. kaca, ada lipstick. Berapa ini? 3. Ya, 9. Ada di atas 9. Ya, kembali. Ada di atas 9. Mungkin ada yang di atas. Wah. Wow, banyak sekali ya. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada lagi? Ada yang lebih? Ayo maju. Ada? Ayo. 13 cukup? Yang berani maju dia yang dapat. Ayo. Jika sudah tidak ada? Boleh maju yang Oh, dari iya. belakang. Coba. Yang datang bersama dengan orang tuanya, yang membawa orang tuanya beribadah. Maju. Mas. Ya, yang berani maju bersama orang tuanya, Yang berani maju bersama orang tuanya. Ayo. Yang berani maju bersama orang tuanya. Oke. Ya, ada lagi? Masih ada? Ya, apakah masih ada? Iya, kami hitung dari 1. Kalau sudah tidak ada, berarti keluarga Pak Pendeta Joshua yang mengambil door prize-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Tolong teman-teman panitia untuk memberikan door prize kepada keluarga Bapak Pendeta Mangalo. Oke. Ya, Oke. selanjutnya. Masih ada 1 lagi untuk kaum wanita. Oke. Yang datang membawa dan datang mengajak 5 teman datang beribadah Natal. Ya. 5 bukti. Ayo maju. Ayo yang paling banyak. Yang paling banyak sebanyak-banyaknya 12 ayo orang, maju. 8 Pokoknya orang. Yang berani maju dia yang dapat. Yang ayo. paling banyak. Ayo silakan. Teman-teman di atas mungkin ada. Ayo. Harus jujur ya, harus Ya, jujur. ada yang membawa temannya 10 orang. 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada yang 10, ada yang 12. Apakah masih ada yang bisa melebihi? Apakah ada yang mengajak yang di temannya depan datang beribadah? 12 orang, 13. Iya, siapa yang ayo? Oke. Masih ada? Oke, maju. Yang masih ada maju. Pokoknya yang paling banyak datang bersama teman-temannya dia yang mendapatkan door prize. Oke. Satu orang silakan. yang paling banyak. Ya, yang paling banyak. Berapa? Berapa orang? Hitungan 3 sudah di tempat. 1, 2, 3. Stop. Berapa orang? Berapa? Berapa orang kakak? Ya, 17 orang. Yang di sebelah kanan berapa? 17 orang di sebelah kanan. Ya, Oke. sudah. Oke. Berapa? Tenang. Berapa orang? Delapan belas. Dari mana? Wow, tuan rumah ternyata 18 orang. Dari sebelah berapa? Karasik juga ada. Dari Suruh mana? maju. Oh, dari jemaat Mana, Karasik mana? ternyata tetangga ya. 19 orang. Kalau begitu kita kasih kadonya dua-duanya saja. Oke. Karena berani maju, kita akan kasih dua-duanya. Ya. Teman Parito ya. Oke. Nanti bagi-bagi. Nanti dibagi-bagi. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantai PAO kepada Kakak Aldi. Dipersilakan. Cek 1, 2. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam PPGT. Salam PPGT. Kader siap putus? Ya. Yang terkasih Bapak Pendeta bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO, yang saya kasihi pengurus pusat PPGT, yang saya kasihi Ketua OIG, yang saya kasihi pengurus PPGT Klasis Rantai PAO, yang saya kasihi pengurus PPGT dari berbagai jemaat, dan saya kasihi kakak-kakak dari berbagai organisasi yang ada, dan saya kasihi Bapak Ibu tamu undangan, dan yang saya kasihi dan saya banggakan rekan-rekanku PPGT yang hadir di Gedung Bunga Lalan maupun yang menyaksikan secara live streaming. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir bagi kita semua. Melalui kelahirannya kita dapat merasakan sukacita Natal
yang dari ekspresi dari Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini. Dan bersyukur untuk perayaan Natal saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kerjasama dan dukungan doa dari teman-teman sekalian. Semua ini dimulai dari persiapan teman-teman panitia yang terus bekerja sama untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan, dan syukur semuanya dapat berjalan dengan baik. Sekalipun pastinya ada suka dan duka yang dialami oleh panitia, tapi puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Terbukti dari kreativitas teman-teman yang telah melakukan dekorasi dan talenta-talenta yang dimiliki untuk yang disalurkan dalam perayaan saat ini. Luar biasa, kembangkan terus potensi-potensi yang ada dalam diri teman-teman. Semoga semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga saya mewakili pengurus PPGT Jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih atas kerja keras oleh teman-teman panitia yang telah mempersiapkan dari awal hingga pada saat ini. Dan tak lupa juga saya mewakili pengurus PPGT Jemaat Rantepau mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau dan Ketua OIG Jemaat Rantepau yang telah mendukung PPGT Jemaat Rantepau untuk melakukan setiap tanggung jawab dan pelayanan yang telah diberikan kepada saya, kepada kami dari awal kepengurusan kami hingga sampai perayaan Natal saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan baik material ataupun pemikiran. Semoga kedepannya semakin banyak inovasi-inovasi baru yang akan kami lakukan sebagai pengurus dan anggota PPGT Jemaat Rantepau. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung perayaan Natal PPGT tahun 2024 ini, baik secara pemikiran maupun material. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua. Dan syukur kepada Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Marga Sisong, kita dapat diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tema Natal kita saat ini yaitu marilah sekarang
cintai. Kita benci apa yang Tuhan Yesus benci. Itu kuncinya. Ada guru saya dulu ketika saya SD kelas 4 di Buntau di Paniki, SD Paniki namanya. Saya kelas 4 di situ. Saya ingat betul tapi dia udah meninggal. Kalau sudah punya moral nantinya, kalau sudah pintar, kina manarang, tak pokadi masugi. Tapi dia ngomong begitu, apapun di jalan, pasti hormat. Di jalan ini, kotoran pun sampai kotoran binatang apapun hormat sama. Kalau sudah punya moral, punya etika, tapi iman yang paling utama dari itu. Nah, bagus sekali dari pemuda, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Nah, makanya coba teguh dalam Kristus. Apapun tantangannya, teguh berpegang pada Kristus. Tuhan tidak akan meninggalkan. Saya kira demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Yaitulah kesan dan pesan Natal dari Ketua OIG Jemaat Rantai Pao kepada Bapak Penatua JK Tondok diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal dari pengurus pusat PPGT yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat kepada Kakak Malvin MPD dengan kasih dipersilakan. Saya supaya kelihatan muda. Cek. Ya, kalau orang tua kita tadi di depan, saya di sini. Supaya tidak kelihatan tua. Ya, selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat pendeta yang mulai hadir pada malam hari ini, yang kami hormati majelis itu kode majelis gereja, ada senior kita Pak JK Tondok, serta seluruh teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini. Tentu kita bersyukur teman-teman kita boleh merayakan Natal bersama di tempat ini. Ini Natal pertama saya di PPGT. Saya terkejut oleh kalimat yang disampaikan oleh teman saya tadi Yuga. Ini juga sebenarnya menjadi pergumulan kami di pengurus pusat, teman-teman. Kami sebenarnya merindukan teman-teman yang ada di sekitaran wilayah Rantai Pao untuk hadir di kantor untuk kita berdiskusi. Semoga dengan pesan yang disampaikan oleh Kakak Yuga tadi itu bisa memantik kita untuk hadir di gedung Antoni Aris Pandelostrik untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang kita alami hari ini di PPGT, terkhusus di Toraja Utara. Pak Pendeta tadi sudah menyampaikan begitu banyak hal yang tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kita pemuda. Teman-teman, seluruh perjalanan kehidupan kita harusnya itu menjadi perjalanan spiritualitas dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya Bethlehem yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi itu terus-menerus kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pemuda. Sehingga ke depan kita bisa betul-betul menghidupi slogan yang selama ini kita teriak, kader siap utus. Banyak kalau mak Natal, tapi kalau mak pembinaan kemana? Entah kemana. Itu fenomena. Generasi Z hari ini kami mendiskusikan dengan Pak Marga kemarin di KPWG, dunianya sudah berbeda. Ini tantangan kita ke depan, bagaimana menata pelayanan kita di PPGT supaya bisa masuk ke dalam dunia generasi Z.
Ya, dan berharap teman-teman yang ada di generasi Z hari ini yang aktif di pelayanan, ayo kita diskusi, apa sih sebenarnya kebutuhan teman-teman? Kalau kami ini berada di fase yang di tengah, generasi milenial dan generasi Z. Sehingga kadang-kadang kami tidak tahu apa yang teman-teman butuhkan. Sehingga ke depan teman-teman perlu kolaborasi yang harus terus-menerus kita lakukan. Penuhi supaya persoalan-persoalan yang terjadi hari ini itu bisa kita minimalisir. Tidak panjang teman-teman, kami dari pengurus pusat mengucapkan selamat merefleksikan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan senantiasa memberkati kita untuk menuju ke Bethlehem. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Kakak Malvin, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal dari Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao kepada Bapak Pendeta David Tiranda STH dengan kasih dipersilakan. Ya, saya di atas supaya kelihatan karena kalau di bawah tidak kelihatan. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan rekan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, ada Ketua OIG, Pak Pendeta Yonatan Mangalo sebagai rekan pelayanan, sekaligus sebagai Ketua Bidang Pelayanan, dan rekan Majelis Gereja yang boleh hadir bersama. Yang saya hormati, saya kasih Bapak Pendeta Marga Sisong yang boleh berbagi firman Tuhan malam hari ini. Pengurus PPGT Jemaat Rantepao, dan yang saya banggakan, saya kasihi semua anggota PPGT baik yang ada di Jemaat Rantepao maupun yang dari luar Jemaat Rantepao yang boleh bersama-sama dengan kita merayakan Natal malam hari ini. Ya, hormat kemuliaan bagi Allah, Sang Pemilik hidup kita, Sang Pemilik persekutuan kita, sehingga ya malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama merayakan sukacita Natal hari ini. Ya, kalau MC mengatakan ya pesan dan kesan Natal, ya kesannya ya tentu luar biasa hari ini. Ya sekalipun ya gimana ya, ya rasa haru dan ya ini ya mungkin Natal terakhir bersama PPGT Jemaat Rantepao. Kami sementara dalam proses ya tetapi bukan untuk berpisah selamanya, pasti akan selalu ada pertemuan, perjumpaan. Ya kami sementara dalam proses, ya mungkin awal tahun depan akan mutasi, dan itu bagian dari pelayanan di lingkup Gereja Toraja. Untuk setiap satu periode kita akan berpindah lagi. Ya sehingga ya tentu ya malam hari ini ya ada perasaan sedikit berbeda tentunya bersama dengan ya adik-adik, anak-anakku sekalian, rekan PPGT setelah bersama selama ya 4 tahun lebih ya dalam banyak hal dalam pelayanan bersama-sama di tengah jemaat Tuhan. Ya jadi tema kita malam hari ini ya tadi sudah banyak dijelaskan Pak Pendeta. Marilah kita sekarang ya untuk apa kita pergi ke Bethlehem? Apa tujuan kita pergi ke sana? Ya tentu ini ajakan simbolik bagi kita, bagi
semua umat Tuhan melalui tema PGI untuk dalam tanda petik ya pergi dan melihat, menyaksikan dan sekaligus bagaimana kita menjadi saksi akan kelahiran Kristus dalam 4 perenungan makna lilin Minggu Advent yang tadi dijelaskan Pak Pendeta. Ya, di sana ada kesetiaan, ada cinta kasih, ada perdamaian, di sana ada pengharapan. Ya, jadi setelah kita pergi dalam tanda petik, apa yang kita harus buat? Ya, subtema Natal, ya sekalipun tidak ditampilkan di depan, ya youth ready to ask for God. Ini tantangan pemuda-pemuda yang ya siap untuk bertindak dalam pelayanan bagi Tuhan. Ya, ini realitas dan fakta yang selalu menjadi pergumulan dan tantangan kita dalam jemaat. Ya, jangan sampai tadi ya Pak Ketua PPGT Pusat, kalau ibadah Natal ada begitu banyak luar biasa yang hadir. Kalau pembinaan, kalau kegiatan lain ya sangat jarang kita jumpai PPGT. Ya, sering saya katakan PPGT kadang bermusim untuk setiap kegiatan. Ya, na pastorai biasa dikumpul kadai atau PPGT biasa duku kayu talang. Ya, sehingga kalau slogan PPGT menyala biasa dikurung kide kunanu. Betul PPGT menyala? Ya, hari ini mungkin luar biasa dengan apa yang bisa ditampilkan dengan ya oke. Tapi setelah ini ya apakah akan terus menyala, akan sesuatu yang bisa terus dibuat oleh PPGT. Ya, jadi ya jangan sampai seperti kayu talang sebentar saja menyala kemudian nyalanya hilang. Ya, sesuatu yang hanya ya selebrasi tetapi setelah itu tidak ada hasil, tidak ada sesuatu yang kelihatan. Ya, tentu melalui tema Natal kita hari ini, dengan perayaan Natal kita hari ini menjadi pesan saya mengajak semua, tentunya bukan hanya PPGT Jemaat Rantepo tetapi dari pengurus pusat tadi saya sampaikan untuk semua lingkup PPGT, karena ini menjadi tantangan gereja, apalagi untuk masa depan ini seperti apa persekutuan yang terus kita bangun di dalam lingkup PPGT. Ya, jadi ajakan malam hari ini tentunya bersama ya buat adik-adik, anak-anakku sekalian, ya untuk ya sungguh-sungguh ya bagaimana ya slogan tidak sekedar hanya untuk menyala hari ini malam ini tetapi juga untuk seterusnya. Amin. Ya, jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita, untuk sukacita Natal yang boleh kita nikmati bersama. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kurnia semangat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda STH. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, masih ada door prize 2. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang datang membawa sarung? Ada lagi? Masih ada yang bawa sarung? Oke, karena tidak ada berarti Kakak Delon yang mendapatkan hadiahnya berupa pulsa 50.000. Oke. Nanti berurusan dengan kakak Nanda. Ya, nanti Nomornya sebentar diambil.
Oke, masih ada satu lagi. Dan berupa pulsa 50.000. Oke, teman-teman yang berani maju tidak mempunyai pulsa, silakan. Satu orang yang berani, yang cepat. Oke, tunjukkan. Dicek dulu, dicek dulu. Tidak ada kartu. Ada kartunya Kak, tapi boleh bukti. Boleh buktinya dulu? Ya, ada. Masih ada? Oke. Tapi yang duluan sudah Ya, kakak ini. satu orang Oke, tercepat saja. 0 Oke. rupiah. Satu orang saja. Oke. Oke. Sudah. Oh, ya, terima kasih. Ya, sebentar sehabis Ya. kegiatan selesai, yang mendapat voucher pulsa 50.000 boleh bertemu dengan Kak Torpan. Terima kasih. Oke, demikianlah kesan dan pesan Natal. Selanjutnya acara yang akan kita lanjuti yaitu penyerahan hadiah kepada kedua pendeta di Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao dan Ketua OIG Jemaat Rantai Pao. Kami mengundang kembali Bapak Pendeta David Tiranda STH, Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, dan Bapak Penetua JK Tondok untuk maju ke depan. Dan saya mengundang Ketua Sekretaris dan Bendahara PPGT Jemaat Rantai Pao untuk menyerahkan hadiah Natal kepada ketiga orang tua kita yang terus memberikan dukungan kepada kita PPGT. Ya, teman-teman panitia boleh memberikan bingkisan. Mohon bantuannya teman-teman panitia. Ayo teman-teman panitia boleh. Yo, sebelum penyerahan hadiah ini bingkisan Natal, lupa tadi sampaikan. Jadi ya tadi sempat Pak JK untuk soal gedung ini, ya termasuk untuk beberapa kali ini akan ada kegiatan-kegiatan ya, dan sekaligus ajang promosi juga ya. Banyak yang masih jomblo ya, kalau ya ini bisa dijadikan tempat resepsi habis pemberkatan di atas juga sekaligus ya, mumpung belum ada yang mendaftar, siapa tahu ada yang ya mau mendaftar. Dan ya jadi gedung ini kita akan manfaatkan bukan hanya untuk ibadah seperti ini, tetapi juga kalau ada ya resepsi ada keluarga atau siapapun ya boleh sampaikan, dan ada bisa dilaporkan kepada ya pengelolanya ya untuk disampaikan. Ya, sehingga memang gedung ini yang mahal ini bagaimana kita tetap merawat dan menjaga bersama. Ya, itu sekedar promosi, ya numpang lewat promosinya. Bersemangat. Ya, terima kasih kepada ketiga orang tua kita yang senantiasa mendampingi dan mendukung PPGT Jemaat Rantai Pao. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jamuan kasih. Dan kita akan bersama-sama bersyukur dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Dengan kasih kami persilakan.
Ya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersyukur dan kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat dan cinta kasih-Mu melalui perayaan Natal ini, kami boleh bergembira dan bersukacita bersama dengan anak-anak kami PPGT Jemaat Rantepao, bersama dengan semua sahabat dan teman-teman yang datang dari berbagai tempat, bersama dengan orang tua kami yang boleh hadir, bahkan bersama dengan anak-anak kami dan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kiranya perayaan kami pada saat ini dan di bulan Desember ini selalu menjadi perayaan yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui PPGT bersama dengan panitia, mereka menyiapkan bagi kami makanan dan minuman. Sebelum kami menerimanya, Engkau ya Tuhan memberkati kami semua, supaya melalui makanan minuman yang kami akan terima, boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan usai kebersamaan kami di tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Ampuni segala dosa kami, sambut kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami rayakan kelahirannya, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih. Terima kasih, Pak. Ya, dimohon untuk ketenangan kita semua di tempat. Teman-teman panitia akan membagikan konsumsi untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah perayaan Natal PPGT Jemaat Rantepao tahun 2024. Terima kasih kepada panitia Natal dan seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan perayaan Natal dari awal hingga berakhirnya pada malam hari ini. Akhir kata, saya Torpan. Saya Jessica Mangalo pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.
60 bisa ke depan yang pengen, dan kita akan mendengarkan sedikit arahan dari teman-teman tim Bank BCA untuk mengarahkan teman-teman. Ya, bisa maju ke depan untuk mengarahkan teman-teman cara membuat rekening BCA-nya. Ya, dipersilakan ya. Ya, informasi buat kita semua yang ingin berfoto 360 boleh sesuai dengan nomor antrian yang telah diambil, dan untuk pengambilan filenya sebentar boleh diambil lewat barcode yang tersedia. Terima kasih. Karena ada penyampaian dari tim Bank BCA untuk cara membuat rekening BCA-nya. Oke, dipersilakan Kak. Ya, buat teman-teman yang belum mendapat konsumsi berupa nasi kotak boleh merapat ke sumber suara. Terima kasih. Ya, sekali lagi yang belum mendapat konsumsi boleh merapat ke sumber suara. Terima kasih. Bisa juga karena kami tidak sempat semuanya.